Malam Sobat Atlantis, kita ketemu kembali di Atlantis Code yang ke-16. Malam ini kita akan membicarakan tentang Wonderland, episode pertama. Kita tinggalkan dulu Cina, karena beberapa episode kemarin kita cerita tentang negara Cina. Nah, kali ini biar topiknya tidak monoton, jadi setelah kita diskusi kita memilih topik Wonderland. Nah, ini topik ini sangat seru karena ini kaitannya dengan Atlantis, ternyata ada gitu. Jadi ini beberapa komentar. Ini ada satu pertanyaan. Ini sambil nunggu koneksi dengan narasumber kita. Jadi pertanyaannya lucu, adalah bagaimana cara memilih topik. Kenapa Atlantis kok topiknya bisa macam-macam. Nah, ini saya ceritakan sedikit. Jadi kita mau mengangkat kearifan lokal kita, yaitu sebentar Mas Agung. Nah, kita mau mengangkat kearifan lokal kita, yaitu menyan. Makanya kita ini adalah alumni MIT, Menyan Institute of Technology. Nah, ini Mas Agung, tunggu dulu Mas, saya mau menjawab karena ada yang menanyakan cara memilih topik tekniknya. Nah, karena kita lulusan MIT, itu bukan suatu kebetulan. Ternyata MIT itu ada di Boston. Karena Boston itu singkatan dari bakar segepok menyan bertonton. Nah, itu ada kaitannya. Jadi kan itu di negara bagian East ya, New York, Connecticut, terus Massachusetts. Nah, itu juga ada kaitannya. Kenapa dia di Massachusetts? Jadi MIT, Boston, Massachusetts. Karena Massachusetts itu terdiri dari dua kata. Massachu itu singkatan dari makin kesana makin rancu, dan set. Setelah tahu apa itu Atlantis. Nah, jadi semakin kita ngobrol tentang Atlantis ini, kita akan menjungkir balikkan sejarah versi kita. Nah, jadi prosesnya Mas Nogo Tapak Angin itu bakar menyan dari Jogja, kemudian ditangkap Mas Agung di Cibubur, nyampe Serpong, kita IG live kan. Nah, gitu. Jadi proses pemilihan tema itu ini nggak akan habis-habis, karena sepanjang di pasar Beringharjo itu ada orang jualan menyan, itu topiknya nggak habis. Kecuali kalau menyan nggak ada yang jualan, ya kita kehilangan lacak gitu. Jadi itu bagi netizen yang baru join ya. Dan ini adalah cikal bakalnya dari Turangaseta Mas ya, kita angkat ini. Yeah. Jadi memang penelitian waktu itu. Nah, di masa pandemi ini adalah masa yang tepat kita mengangkat kearifan lokal ini. Nah, ini kita IGTV-kan dan kita record di YouTube Live, di YouTube, akun YouTube channel. Nah, moga-moga itu juga akan menjadi objek penelitian. Ya sepanjang servernya YouTube tidak dibom atom, ya itu ada terdokumentasi. Jadi ini versi kearifan lokal. Jadi kalau nanti Mas Agung ini, kita doakan sehat ya di masa pandemi. Jadi akan terus menerus topik ini, bahkan 5 tahun pun nggak akan selesai. Sudah kita set. Gitu. Oke, Mas Agung, kita mulai saja. Ini cukup banyak, 21 slide, dan ini cukup mengagetkan. Karena ini ada Mas Triputra tadi di grup UI bilang itu gambarnya lucu, katanya harusnya ada alis dan segala. Nah, ini mungkin yang baru gabung ini perlu mengikuti ini gitu. Jadi apa ini hubungan Atlantis dengan The Promised Land itu, Wonderland ini? Oke Mas, kita mulai saja, silakan. Oke, jadi Atlantis itu merupakan suatu wilayah yang sangat indah. Segalanya ada di sana dan teknologi sangat maju di sana, sehingga saking majunya teknologinya sehingga mereka bisa menutupi wilayahnya sehingga tidak bisa kita lihat, bahkan satelit pun tidak bisa melacak keberadaannya. Gitu. Cuman kalau kita lebih jeli dalam melihat keberadaan Atlantis, akan terlihat di beberapa hal yang itu akan kelihatan di beberapa legenda kuno di negara kita. Itu menunjukkan keberadaan itu, dimulai dari beberapa cerita
wayang, cerita-cerita sejarah masa lalu. Tapi sejarah masa lalu yang mungkin tidak diakui oleh sejarah nasional ya. Kalau diakui oleh sejarah nasional, biasanya tidak akan memperhitungkan di faktor itu, karena mereka hanya berdasarkan tulisan, jadi bukan berdasarkan bertanya kepada yang hidup di masa itu, gitu kan. Jadi gini, tempat yang indah itu ada banyak gambaran seperti Taman Mairokocho, terus ada beberapa cerita tentang istana dadakan yang dibikin mendadak, itu banyak cerita seperti itu. Nah, di sini kita akan menceritakan tentang keberadaan Wonderland, tempat yang sangat indah. Jadi penggambaran itu banyak diterima banyak orang, tapi cuman masing-masing orang mungkin mempunyai persepsi sendiri-sendiri tentang posisi ataupun kenyataannya. Jadi ada yang menganggap bahwa itu hanya suatu cerita fiksi, atau hanya kemudian mereka membuat itu menjadi suatu tempat yang seolah-olah hanya suatu cerita khayalan atau tempat yang hanya jadi tempat hiburan gitu. Tapi semua itu karena ini ya memang Wonderland sendiri tidak membuka terhadap semua masyarakat kita untuk melihat ke sana memang, karena mereka juga punya batasan supaya wilayah mereka aman dan supaya mereka tidak terganggu, maka mereka juga membatasi wilayah supaya tidak semua orang bisa ke sana. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali orang yang nggak bisa ke sana, karena dari beberapa cerita masa lalu menunjukkan bahkan di beberapa cerita yang di zaman sekarang pun itu masih ada yang bisa sampai sana. Dan itu salah satu yang bisa kita perhatikan sebenarnya adalah salah satunya yang ini itu Bapak Plaretwerio Dikarso yang di Jogja. Itu bahkan mungkin supirnya sampai sekarang masih hidup, yang selalu mengantarkan beliau ketika masuk ke laut, kemudian pakai mobil Fiat hitam itu untuk nyebrang ke arah sana. Jadi tidak tenggelam tapi bisa menuju ke arah wilayah sana. Itu sopirnya masih ada dan kendaraannya juga masih ada. Dan itu kelihatan kalau itu gaib, maka seharusnya tidak ada lapisan garam di bawah mobilnya. Dan karena langsung lap ke sana gitu kan, dan kenyataan itu ada. Itu masih ada di Desa Pleret, Yogyakarta. Sehingga makin jelas Wonderland itu ada, dan itu ada di selatan Jawa, bukan di dekat negara lain, tapi ada di selatan kita. Dan proses pembentukan Mataram yang pertama kali itu kan juga dibantu oleh sana. Itu kelihatan dalam cerita Babat Mataram bahwa Panembahan Senopati dibantu membuat kerajaan itu hanya dalam waktu semalam kalau nggak salah itu. Itu menunjukkan cerita itu juga. Terus cerita tentang pendirian Prambanan dan sebagainya. Terus ada juga cerita di pewayangan tentang pemindahan Taman Mairokocho dari Kayangan menuju ke bumi. Itu semuanya mengarah ke cerita seperti itu. Dan juga cerita tentang banyak cerita wayang lain seperti Babat Alas Ponomarto, Babat Alas Wisomarto dan sebagainya gitu. Gitu Pak. Jadi penggambaran Wonderland yang digambarkan oleh orang-orang luar yang saat ini digambarkan menjadi suatu dongeng itu karena mereka tidak bisa mencapai ke sana gitu. Karena saking ketatnya penjagaan di sana. Gitu Pak. Makanya mereka hanya bikin cerita Mas ya. Hanya bikin cerita ya. Mereka hanya seperti Wakanda dan sebagainya. Makanya moga-moga ceritanya Mas Agung ini didengar Netflix ya. Bisa kita lumayan dapat royalti nanti kalau difilmkan gitu ya. Cerita ini ya. Oke Mas, kita teruskan Mas. Ini flight ketiga ini gambar ini The Promised Land ya. Ya, Promised Land, tanah yang dijanjikan. Jadi memang ada di wilayah yang dikatakan sebagai wilayah yang sangat tentram, sangat damai dan tidak ada permusuhan, walaupun di sana militernya sangat kuat. Tapi mereka tidak menggunakan itu untuk gebuk negara lain gitu. Walaupun kalau misalkan sekali gebuk ya nggak akan ada negara yang sanggup untuk mengatasi mereka. Cuman paling tidak sampai dengan hari ini mereka memilih untuk tidak terlihat oleh kita. Tapi walaupun mereka tidak terlihat, mereka ada dan keberadaan mereka itu sebenarnya bisa dilacak dengan hal-hal yang sangat sepele yang dulu pernah saya jelaskan itu Pak, seperti melihat bagaimana sunset, perbedaan sunset antara di pantai utara dan pantai selatan, terus kemudian bagaimana kita merasakan perbedaan gempa tektonik antara Pulau Jawa dan Bali, bagaimana kita membedakan antara ketinggian gunung di Jawa dan Bali, kedalaman lautan, terus kemudian
yaitu semua akan mengarah pada sesuatu hal yang bermasa sangat besar di Samudra Hindia yang tidak gampang dilihat. Itu ada hubungannya dengan area 36 yang pernah kita jelaskan waktu itu, Pak. Jadi tanah yang dijanjikan ada di sana, dan memang tanah yang dijanjikan itu tidak dijanjikan untuk semua orang, Pak. Dijanjikan hanya untuk yang mereka yang mau menerima suatu kenyataan itu ada, dan yang mau mencari. Kalau nggak mau mencari ya nggak usah. Memang ya mereka juga tidak membutuhkan untuk terlalu banyak orang juga gitu, Pak. Ya. Untuk gambar tentang tanah yang dijanjikan untuk slide nomor 3. Oke, ini Mas. Itu tentang gambar UFO. Gambar UFO yang sempat tertangkap oleh US Navy, yang baru-baru ini dirilis oleh US Navy. Mereka sempat mengejar UFO dan tapi tidak bisa nangkep ya, karena kalah kecepatan dan kalah ini. Cukup Pak, saya kira. Itu gampang dilihat dimanapun ada. Tapi sebenarnya kita kalau memperhatikan bahwa UFO itu sebenarnya apaan sih gitu. Itu banyak sebenarnya terjadi, tapi cuman kita mungkin nggak ngeh. Misalkan gini ya, ini tidak semuanya, tapi paling tidak kita bisa pakai untuk beberapa patokan. Misalkan satu, kalau kita melihat meteor masuk ke bumi, maka meteor itu akan terbakar di ionosfer. Jarak ionosfer ke bumi itu kalau nggak salah minimal itu di sekitar 200 kilo. Kalau nggak salah malah ada yang menulis sekitar 400 km ke atas gitu. Artinya, benda kalau dikatakan kecil dan terbakar di jarak sekian ratus kilometer dan kelihatan oleh mata kita, itu kan tidak mungkin bendanya kecil. Sehingga itu pasti benda yang sangat besar. Ya kita anggap aja dalam jarak 100 km suatu benda kalau kelihatan itu nggak mungkin kecil gitu kan. Itu pasti besar kalau dalam jarak 100 km kelihatan. Dan benda yang kelihatan dalam jarak 100 km, kalau misalkan kita ukur misalkan setengah mili ya, itu kalau kita hitung dengan menggunakan dasar-dasar trigonometri akan kelihatan bahwa dia bendanya pasti minimal itu ada di lebar sekitar 1 kilo lah. Anggap aja 500 meter aja deh. 500 meter. Benda dengan ukuran sekitar 500 meter minimal, terus tiba-tiba lenyap, itu tidak mungkin kalau tidak ada efek ledakan. Sehingga harusnya ada efek kejut. Kalau ada efek kejut, itu seharusnya permukaan bumi terdekat harusnya terkena radiasi atau terkena kejutan itu, terkena efek kejutnya tersebut sehingga akan berantakan. Tapi ketika benda itu masuk begitu saja kemudian menghilang, itu berarti pasti pesawat masuk, bukan meteor. Kalau meteor seharusnya nggak kelihatan, kalau benda yang sangat kecil seharusnya tidak kelihatan. Karena kalau kelihatan itu pasti benda yang besar, karena kalau jaraknya segitu. Kecuali kalau misalkan meteor itu terbakar pada jarak misalkan cuman setengah kilometer dari permukaan bumi lah, itu jelas, itu bendanya kecil. Atau dia terbakar pada jarak misalkan 1 km di atas bumi, itu masih dapat dikatakan kecil. Tapi kalau terbakar dalam jarak 200 km dan kelihatan, apalagi kalau 400 km dan kelihatan, tidak mungkin itu benda kecil. Dan benda sesuai hukumnya Einstein itu E sama dengan mc kuadrat, sehingga kalau ada suatu benda berubah menjadi energi itu maka harus menghasilkan massa kali kecepatan cahaya kuadrat, sehingga itu akan mengakibatkan efek yang sangat besar, ada efek ledakan yang sangat besar. Jadi tidak mungkin seperti itu. Itu efek pertama yang bisa kita lihat tentang keberadaan UFO yang mungkin hampir tiap hari muncul tapi nggak kita perhatikan. Yang kedua, kalau kita melihat mendung pada saat akan musim hujan yang muncul petir gitu, duar gitu, kita katanya itu kalau suatu benda bermuatan, maka ketika bermuatan sama-sama bermuatan yang sama, misalkan plus dan plus, maka terjadi gaya tolak menolak, atau min dan min akan jadi gaya tolak menolak. Misalkan ini satu kolom, gaya tolaknya sekian. Kalau dua kolom pasti akan lebih jauh, 3 kolom pasti lebih jauh lagi gitu kan. Nah, ini gini yang jadi masalah. Ketika uap air berkumpul di udara, terus kemudian dia bermuatan, maka ketika terjadi muatan sejenis, maka seharusnya yang terjadi adalah uap air tersebut bubar, bukan malah makin menyatu. Ini kan aneh. Ketika uap air kok muatannya sejenis kok malah makin mengumpul, itu kan ada sesuatu yang ditutupi di belakang itu kan. Dan biasanya bentuk-bentuk seperti itu akan kelihatan bentuknya seperti piring di atas gitu. Teori bisa macam-macam, tapi masalahnya sekarang kalau kita perhatikan bagaimana prosesnya
ketika suatu benda bermuatan sama bisa menjadi bisa makin padat, itu kan nggak logis. Kita misalkan punya dua magnet, kalau kekuatannya sama pasti tolak menolak yang di kutub yang sama, tapi kalau kutubnya berbeda itu bisa tarik menarik. Tapi itu berarti kan saling menetralkan. Kalau saling menetralkan berarti tidak akan ada efek petir, dor itu nggak mungkin ada. Nah ini berarti ada kemungkinan yang sering ada di atas kita, yang maka ketika ada petir seperti itu biasanya satu mengganggu sistem komunikasi, televisi juga terganggu, siaran radio terganggu dan sebagainya gitu kan. Ini efek-efek seperti ini yang mungkin tidak disadari orang bahwa itu sebenarnya mereka. Gitu Pak. Jadi keberadaan UFO yang diterangkan dalam gambar 4 ini kan karena mereka menangkap bentuk visualnya saja, tapi tidak menangkap ininya, bentuk yang lebih besar lagi gitu. Ini kan yang lebih besar sebenarnya yang kita ceritakan itu. Maka kalau dari atas itu kadang-kadang kelihatan dalam bentuk red sprite sama blue jet itu ya, yang red sprite itu ini ada mendung di door, di sini ada kayak bulat merah gitu, itu namanya red sprite. Atau di bawah bulat merah biasanya ada sesuatu yang warna biru gitu, itu namanya blue jetnya. Nah itu apaan gitu kan nggak pernah dijelaskan. Oke, misalkan dianggap apa-apa terserah, tapi problemnya, iya Pak. Gimana, itu Pak? hanya ada di Laut Selatan atau di seluruh permukaan bumi, Mas? Fenomena seperti itu. Di seluruh permukaan bumi. Ketika ada proses petir terjadi pasti itu ada, dan kan memang semuanya ada di bawah kendali dari situ kan Pak. Tapi paling tidak ini adalah hal yang umum, cuman kita tidak pernah menyadari karena kita menteorikan sesuatu itu ya, kita selalu mencari akal logika berdasarkan bahwa tidak ada yang membuat itu gitu kan, terhadap semuanya dianggap kita alamiahkan gitu. Ketika kita alamiahkan, kita tidak berpikir ke sana ya seolah-olah itu alami, tapi kalau menurut saya itu pasti bukan alami, karena saya kalau mencoba suatu muatan yang bermuatan positif sama positif semua atau negatif semua, itu pasti tolak menolak, tidak mungkin tarik menarik. Jadi tidak bisa muatan positif dikumpulkan dipack dari satu, itu nggak mungkin. Pasti harus saling menjauh dengan sendirinya. Jadi uap airnya pecah, bukannya makin menyatu jadi satu seperti itu. Gitu Pak. Oke Mas, kita lanjut. Ini negeri yang hilang Mas. Ya, negeri yang hilang itu bahkan salah satu penyanyi kondang itu Michael Jackson pernah mencoba mencari itu, tapi cuma mungkin salah arah ya. Dia mencarinya bukan ke wilayah kita, tapi ke wilayah daratan Asia. Artinya gini loh Pak, bahwa Neverland itu memang benar-benar ada. Neverland itu benar-benar ada. Dan masalahnya kan sekarang ini bagaimana mencapai bisa memasuki Neverland, dan bagaimana supaya bisa mendekat ke Neverland aja gitu. Minimal mendekat deh, karena kalau masuk mungkin akan sangat susah. Terus bagaimana mengerti kehidupan di sana gitu. Nah, Neverland inilah yang sebenarnya saat ini menguasai seluruh alam yang ada di bumi, karena mereka mendapat tugas dari nggak tahu dari siapa, tapi jelas seluruh peristiwa alam yang ada menurut saya tidak alami. Itu semua dikendalikan dari sana. Seperti salah satu percobaan kita yang waktu itu, ya Pak. Iya, kalau kita bilang, kan ini energi Mas ya. Energi itu kan bisa nggak nampak tapi bisa berasa gitu. Itu apa nggak ada alat untuk mendeteksi itu? Nggak ada Mas ya. Kita minta bantuan alat asing mungkin, atau mungkin kita kerjasama dengan ilmuwan asing gitu. Itu bisa nggak kita mendeteksi energi ini? Tapi memang tidak nampak gitu. Pernah kita pernah mendapat bantuan peralatan dari Jepang, Pak, waktu itu. Jadi kita mencoba di salah satu pantai selatan, lupa wilayah di mana gitu. Jadi kita ngecek ketika ada satu wilayah di pantai selatan kita waktu terjadi tsunami itu di daerah mana itu, yang daerah yang terkenal itu loh, sering dipakai untuk pariwisata itu. Dulu kan pernah ada tsunami di sana. Tapi ada satu wilayah yang airnya berhenti di situ. Jadi tidak lompat ke belakang lagi. Tapi di daerah yang lain itu memanjang sampai cukup jauh. Nah di situ kita memang menguji apakah di sini ada suatu wilayah yang dilompatin gitu. Ada suatu wilayah yang mempunyai perbedaan yang secara fisika bisa kita lacak gitu. Berdasarkan peralatan yang kita pernah coba dari Jepang, memang ada. Cuman memang ini nggak kita publish Pak. Jadi data seperti ini memang kita nggak semuanya kita buka, tapi kita menemukan itu memang ada, dan memang ada bedanya. Kalau ketika
satu garis lurus di mana sebelah kanan kirinya itu adalah wilayah yang ombak bisa lewat dan di sini enggak, itu memang ada bedanya. Bedanya juga ya Pangandaran itu, Mas Nogot apa angin nyebut itu di Pangandaran, ya betul, di wilayah situ. Jadi itu sangat-sangat aneh. Ini menyangkut tentang ada keberadaan suatu pesawat terbang yang pernah terbang selama 37 tahun, itu kan lucu banget ya. Kemana mereka coba? Kan di sini saintis cenderung untuk tidak membahas ini gitu, cenderung untuk meniadakan cerita seperti ini. Pesawat terbang selama 37 tahun, pesawat itu terbang kayak kalau nggak salah selama 10 hari terus-menerus saja udah nggak mungkin, dia harus ngisi bahan bakar kan Pak. Artinya ini pesawat salah masuk ke wilayah mereka. Karena salah masuk ke wilayah mereka, berarti harus ada ini bagaimana mengkondisikan semua masyarakat, orang yang ada di situ lupa semua. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana supaya ya memang mereka tidak ingin menahan mereka terlalu lama, tapi masalahnya dengan perbedaan sistem waktu di sini dan di sana itu membuat yang baru sebentar itu jadi 37 tahun. Tapi paling tidak tuh gini ya, bahwa ini kan kita jangan ngomong bahwa ini dibawa ke kabur jin gitu loh. Jangan kita permudah dengan seperti itu. Ini ada suatu teknologi tinggi yang membuat mereka ketahan di wilayah itu selama 37 tahun, terus kemudian dilepas kembali. Atau itu ada dua kemungkinan, bahwa itu terjadi secara tidak sengaja atau disengaja oleh mereka untuk menunjukkan bahwa gue ada loh, gitu. Bisa seperti itu kan? Dengan pernyataan seperti itu kan, ketika mereka ngomong gue ada loh, gitu ya kita harus ngaku itu ada. Mas Agung, ini kan kita ngomongin mereka nih ya. Kalau teknologi dia tinggi, kan kita ngomong energi nih. Kira-kira tahu nggak mereka kita omongin kayak gini? Omongan kita ini kira-kira disadap nggak sama mereka, Mas? Ya pasti Pak, pasti disadap. Makanya kan dalam membuat suatu cerita per cerita kan saya harus konsultasi. Tidak bisa ini. Makanya tidak akan seperti Pak itu ceritakan tadi, bahwa yang kita omongkan nggak akan pernah habis karena sumbernya sana, dan sana memang meminta paling tidak untuk memperkenalkan ke masyarakat keberadaan mereka secara bertahap. Ini kan proses yang sedang kita lakukan. Soal masyarakat nggak percaya bukan masalah kita, permintaan ini yang kita turutin aja. Yang penting kan kita diminta untuk menjelaskan, yang kita jelaskan. Nggak percaya bodo amat, gitu kan? Bukan hak kita untuk maksa orang percaya kok Pak. Gitu. Ya. Oke Mas, tadi setelah pesawat ini bis ya? Ya keberadaan bis Pahala Kencana yang nyasar di Grobogan itu kan juga menunjukkan bahwa bis itu salah memasuki wilayah area 36 yang ada di wilayah kita, yang di wilayah Pulau Jawa. Karena di sini Wonderland tidak hanya di selatan, karena kemungkinan Wonderland ada di 3 posisi. Di bumi ini ada di 3 tempat. Tapi untuk saat ini kita baru prioritas untuk menjelaskan Wonderland yang di selatan Jawa. Kenapa? Karena supaya susah didatangi orang. Kalau Wonderland jadi yang di Pulau Jawa, nanti jadi perkara Pak. Kalau banyak orang bisa ini. Jadi apa tuh namanya? Yang kalau kita melihat seperti itu, di mana sebuah bus diikuti oleh 2 truk molen masuk karena waktu itu sedang ada perbaikan jalan, kemudian belok kanan masuk ke hutan karena supir busnya merasa hafal dengan wilayah itu. Terus karena ada bus mencoba belok ke kanan menghindari kemacetan, maka 2 truk molen yang mengikuti dia ikut-ikutan belok ke kanan. Suatu ketika bus tadi tiba-tiba berhenti karena di depannya ada pohon jati. Nah terus kemudian kalau mau mundur di belakang ada truk molen, truk molennya ternyata juga nggak bisa mundur kan, di belakangnya ada pohon jati. Itu masuknya ke situ gimana coba Pak? Kalau ada suatu truk dan 2 truk molen sama 1 bus tiba-tiba masuk di tengah hutan jati, di mana kanan kiri depan belakangnya dia ketutup sama pohon jati. Yang jelas kan ini sama seperti dipindahkan mendadak gitu. Dan siapa yang motongi pohon jati yang pada posisi truk itu dan bus itu berdiri gitu. Berarti kan memang ada suatu lokasi yang tadinya itu sebenarnya luas kemudian ditutup lagi begitu kan, supaya itu tidak masuk lebih jauh gitu. Jadi keberadaan itu menunjukkan keberadaan Wonderland yang ada di tanah Jawa juga, atau Neverland yang ada di tanah Jawa. Cuman masalahnya ini memang tidak gampang untuk masukin, dan ini memang suatu kejadian yang tidak sengaja terjadi sehingga ya dapat dikatakan kesalahan dari penjaga
gate-nya daerah situ yang ada di daerah Grobogan. Tapi ya kemudian salah menaruh tiga kendaraan ditaruh di tempat yang keliru gitu. Sebenarnya ditaruh di tempat yang bisa keluar gitu kan. Itu tapi ada dua kemungkinan juga, bahwa itu memang ditaruh di tempat yang keliru karena tidak sengaja, karena grogi, karena terkaget-kaget, atau karena merasa bersalah, karena saat terlanjur panik itu yang jaga, atau memang disengaja dengan artian bahwa memang menunjukkan saya ada. Itu kan ada dua kemungkinan. Kalau sering kejadian orang hilang itu gimana, Mas? Banyak kejadian orang hilang, terus berapa kali ditemukan, terus berapa hari ditemukan. Terus kemarin ada berita di Detikcom, 2 bulan lalu orang yang tenggelam, itu dia berenang kemudian tenggelam, terus dia katanya seperti di alam apa sampai berhari-hari balik. Itu artinya titik-titik menuju pintu Wonderland ini kita bisa deteksi nggak? Nah, kalau memang ada di situ ya kita teliti aja terus di situ. Berarti kan kejadian itu akan berulang-ulang, Mas, di tempat itu. Gimana itu, Mas? Memang, Pak. Tapi kan dengan adanya kejadian satu dan kejadian yang lain, pasti penjagaan di lokasi tersebut juga makin ketat kan, Pak? Tidak semudah itu. Mereka juga tidak bodoh gitu masalahnya. Memang tidak bodoh. Kalau bodoh ya mereka sudah kelihatan dari zaman dulu. Jadi mereka pasti akan berusaha untuk menutupi lokasi-lokasi kebocoran mana yang terjadi gitu. Karena memang wilayah yang sangat luas itu pasti juga tidak mungkin per sentimeter mereka awasi, sehingga mereka juga ada kalanya kecolongan atau memang disengaja gitu. Kalau pas yang disengaja ya berarti memang ya gampang, Pak, kita akan mengadakan penelitian. Tapi kalau pas yang tidak disengaja, pasti mereka akan perketat lokasi itu. Tapi itu juga masalah yang kedua, ketika mereka sengaja, tapi mereka hanya sengaja untuk menunjukkan satu kali di lokasi itu kan juga nggak bisa lagi, Pak, diteliti. Gitu. Iya. Memang hal-hal gaib ini kenapa tidak pernah diteliti oleh misalnya LIPI atau apa ya? Kita tuh selalu beritanya itu mistis gitu loh. Kenapa sih? Tidak. Maksudnya gini, penjelasan secara fisika dan kimianya gimana gitu. Kan mesti harus banyak kan berita-berita kayak gitu di internet, hampir tiap bulan ada berita aneh-aneh. Tapi kok kenapa tidak ada satu penjelasan yang secara ilmiahnya gitu. Misalnya kayak santet gitu. Bisa memasukkan paku ke dalam perut. Ya. Nah, itu kurang menyang. Ini gimana prosesnya? Kan mesti proses itu kan tetap ada toh gitu kan. Kan tapi Mas aku percaya ada jin setan itu enggak? Atau ini beda, benar-benar beda, Mas ya? Ini benar-benar beda. Jin ada, setan ada, tapi ini lain. Ini bukan itu semua. Karena kalau jin dan setan itu tidak membutuhkan yang namanya bantuan fisik. Contohnya, waktu Raja-Raja Mataram untuk ketemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, kalau memang sana itu adalah bentukan wujud manusia, maka tidak perlu terowongan, Pak. Tapi keberadaan terowongan di Taman Sari menunjukkan bahwa itu fisik. Bukan non fisik gitu. Jadi mah ada yang lain, ini benar-benar beda. Tapi masalahnya kan saat ini untuk menggampangkan semuanya digeser jin gitu aja, cuma digeser makhluk halus gitu kan. Ya memang halus sih, Pak, mereka. Orangnya ya perempuannya cantik banget kan. Kulitnya halus-halus ya, orang halus. Mas, ini saya bacakan nih, Mas. Ini ada tulisan di chatting Mas Rahmat Dewanto. Karena kalau di IG Live dan YouTube itu chatting itu nggak kebaca. Di Temanggung sering terjadi keanehan. Masyarakat ada yang mengerjakan jalan raya. Temanggung, Wonosobo dibayar pakai uang betulan. Realnya tempat itu terjadi ada pengerjaan jalan. Nah itu seperti kayak gini, gimana? Kalau dari tinjauan permenyanan gimana, Mas? Itu bisa aja, Pak. Ketika mereka mengembangkan suatu wilayah dan mereka sedang membangun infrastruktur dan kemudian di sana kekurangan tenaga, mereka ngambil dari kita, emang sering itu terjadi. Di zaman dulu itu sering terjadi. Bahkan di lereng Gunung Merapi juga sering begitu, penduduk sering dijemput, terus kemudian mengerjakan sesuatu di sana, terus kemudian diantar pulang lagi gitu, sering. Itu di Alas Ketonggo juga sering seperti itu terjadi. Jadi hal-hal seperti itu kan, cuman masalahnya kan cenderung untuk tidak dibahas karena kurang menyanto, Pak. Karena masalahnya itu, kalau Pak menanyakan kenapa tidak ada yang bahas, ini karena saya kurang menyan, Pak. Sistem di negara kita itu kan menghilangkan ini. Jadi yang dipelajari semuanya diarahkan ke teori Barat, kalau tidak sesuai dengan teori Barat tidak dibahas, gitu kan.
Jadi ya memang kurang menyan Pak judulnya, nggak kebahas. Oke, kita teruskan Mas. Ini slide berikutnya ini babat alas Wisamarta. Ini ya. Ya. Hubungannya dengan ini apa Mas ini? Jadi kok ada wayang segala ini. Babat alas Wisamarta itu bukan babat dengan babat alas Wonomarto lain Pak ya. Jadi babat alas Wisamarta itu di atas cerita babat alas Wonomarto. Jadi di situ ceritanya kan ketika Bathara Indra itu akan membangun Indraprasta, Katon Indraprasta yang masih akan ditutupin dan nanti akan dibuka ketika Pandhawa datang. Waktu itu Pandhawa masih belum ada, belum lahir sama sekali. Jadi masih zamannya Sang Prabu Barata yang buka Sang Prabu Barata. Ya, dikatakan babat alas Wisamarta karena memang di situ ya hutannya sangat gede, terus gelap, mau bedakan siang dan malam susah karena ya pohonnya besar-besar sehingga sampai malam, siang hari pun kayak malam gitu kan. Hewan-hewan liar banyak, hewan ini pokoknya yang semua yang serba menakutkan ada di sana gitu loh. Nah, terus Prabu Barata kan diminta untuk membuka hutan itu untuk dijadikan keraton yang nantinya harus disembunyikan dulu. Itu di cerita itu. Itu kan mirip Pak dengan cerita ketika ada satu kerajaan yang dibangun dengan sangat megah terus disembunyikan dahulu. Makanya kan kalau melihat dari beberapa cerita dari Belanda, mereka ada suatu tulisan tuh yang mungkin bisa dicari nanti bahwa mereka pernah menemukan suatu kerajaan yang berlapis emas, tapi ketika mereka datang lagi nggak ada kerajaan tersebut. Begitu juga cerita tentang Raffles ya, yang menceritakan keberadaan kerajaan yang sangat megah dan mewah, tapi ketika didatangi lagi oleh Raffles nggak ada di daerah Singapura. Yang kita pernah datangin, terus nggak jauh dari Changi itu sebenarnya. Halo? Keberadaan cerita tentang babat Wisamarta itu menceritakan tentang kondisi pembuatan kerajaannya, gitu. Jadi kerajaannya yang megah tadi, yang di sini digambarkan seolah-olah dikuasai oleh raksasa dan sebagainya. Maksudnya itu pada saat ini dikuasai oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi manusia. Gitu, gitu Pak. Oke. Babat Wisamarta. Ini Bathara Indra nih Mas. Ya, karena ini kan kerajaan Indraprasta, maka di Jongko Seratnya Jayabaya kan juga disebut nanti yang bisa membuka putra pembayun Bathara Indra. Ya. Putra pembayun Bathara Indra. Makanya memang ini berhubungan banget dengan cerita babat Wisamarta karena yang akan membuka nanti putra sulung ya berarti putra sulungnya Bathara Indra yang nanti akan turun menjadi siapa itu masih misteri. Tapi berarti harusnya sudah tidak lama lagi karena paling tidak keberadaan itu sama paling tidak kita sudah mulai curiga tentang keberadaan kerajaan tersebut kan. Tapi yang jelas kerajaan itu dibikin atas perintah dari Sang Hyang Bathara Indra. Gitu. Kalau berdasarkan serat-serat kuno. Jadi ada kerajaan yang sedang disembunyikan yang diperintahkan oleh Bathara Indra, yang pembuatannya diperintahkan oleh Bathara Indra dan saat ini tidak bisa dilihat manusia biasa. Gitu. Nah, kira-kira Mas nanti Wonderland ini kerajaan yang dipersiapkan nanti terbuka ini kira-kira kita masih hidup nggak Mas? Atau kita udah mati? Masih, Pak. Maksudnya jangka waktunya ini, maksudnya sebelum kiamat atau setelah kiamat ini gimana ini persepsinya? Atau setelah kiamat ada surga atau sebelum kiamat ini sebelum bumi hancur ini Wonderland-nya kebuka? Jadi kalau menurut Jawa ya, jadi saya tidak berpandangan berdasarkan ajaran dari luar, berdasarkan di ajaran di Jawa itu saat ini dinamakan zaman Kolobendu atau zaman hukuman. Setelah zaman Kolobendu nanti ada zaman Kolosubo. Setelah zaman Kolosubo ada zaman namanya Kolosumbogo. Setelah zaman Kolosumbogo ada lagi namanya zaman Kolosuroto. Di zaman Kolosuroto, akhir zaman Kolosuroto ini yang dinamakan zaman akhir. Jadi kalau dikatakan sampai kiamat itu kalau versi orang Jawa masih sangat amat jauh banget gitu Pak. Karena satu zaman Kolo itu 100 tahun matahari. Jadi bukan 1-2 hari gitu. 100 tahun matahari. Jadi
Artinya saat ini itu sudah mencapai pada titik di terjadinya zaman Kolobendu akhir. Itu yang ditandain dengan seperti tempat banyak tempat yang akhirnya kesingget-singget gitu kan. Kemarin kan sempat terjadi kan ketika pas corona awal terjadi itu, bahkan sampai sekarang mungkin beberapa tempat masih menutup kan. Pintu yang tadinya semua pintu dibuka, sekarang hanya pintu komplek rata-rata cuma satu pintu dibuka gitu. Nggak seperti dulu kan Pak. Ya banyaklah kejadian itu, bisa dilihat sendiri di Joko Joyoboyo. Mungkin kalau saya menjelaskan kurang ini, mending langsung dibaca sendiri saja. Jadi seharusnya kalau melihat dari semua pertanda ini, kita masih hidup Pak. Apalagi kan kita sekarang sudah mencoba untuk membantu menjelaskan ini ke masyarakat kan. Ya, saat dipercaya tidak itu bukan urusan kita, yang penting kita sudah menjelaskan gitu kan. Oke Mas, ini berikutnya, ini Begawan Wilawu ini apa ini Mas? Begawan Wilawu itu adalah begawan yang dikatakan pujangganya Keraton Indraprastha. Jadi beliau yang diperintahkan oleh Sang Hyang Bathara Indra untuk membangun kerajaan tersebut yang akhirnya disembunyikan dengan aji kemayan beliau untuk menutup semua wilayah supaya tidak kelihatan sama sekali. Itu Begawan Wilawu. Nah, Begawan Wilawu ini yang nantinya di zaman pas mau dibuka oleh Pandhawa, itulah yang akan memberikan petunjuk ke Pandhawa bagaimana cara membuka ini semua gitu. Memang ditunjukkan di situ wujudnya jelek ya, wujudnya seperti raseksa dan sebagainya. Tapi dia begawan yang baik sebenarnya. Kita nggak tahu ini kenapa penggambarannya seperti itu ya. Tapi yang jelas cerita tersebut menunjukkan keberadaan suatu makhluk yang harusnya dicari untuk bagaimana yang akan memberi petunjuk bagaimana membuka ini semua gitu. Ya, gitu. Memang sih Mas, ini relevan sih. Zaman sekarang pun yang orang baik itu yang mukanya jelek sih. Yang mukanya buruk-buruk itu baik sih. Yang mukanya cantik-cantik malah nggak baik. Mas, ini jadi kalau mendengar cerita sampean ini, berarti plot cerita itu sebenarnya sudah ada dong. Jadi plot cerita manusia itu sudah ada lah. Dia udah ngerti mau kerajaannya aja udah dipersiapkan. The Promised Land-nya sudah dipersiapkan. Berarti kan kehidupan manusia ini sebetulnya sudah ada, ibarat novel itu sudah ada plot ceritanya dong. Jadi bukan satu kebetulan seperti kayak udah diatur gitu. Gimana itu? Memang iya Pak, memang iya. Makanya Pak Mario sadar nggak kadang-kadang mendatangi suatu tempat kok kayaknya saya pernah kesini ya. Gitu pernah kan? Pak Marius ketemu orang terus kayak pernah ketemu kamu deh, tapi kayak baru pertama kali ketemu ini sebenarnya, tapi kayaknya pernah ketemu kapan gitu. Ya nggak Pak, orang ngomong itu jauh katanya. Tapi itu kan sebenarnya gini ya, jadi ketika gelombang dari luar sana, dari Yang Maha Kuasa itu datang ke kita, itu kan kadang-kadang kita nggak bisa mendefinisikan karena dengan kecepatan yang sangat tinggi itu, sehingga kita hanya mendengar bentuknya nging gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita bisa mendengarkan itu dengan secara perlahan, maksudnya perlahan itu bukan menjadi lebih tidak keras suaranya, tapi ya suaranya tetap aja seperti itu, cuman ritmenya jadi lebih lambat gitu. Itu akan kedengaran ada perintah-perintah apa yang bisa kita dengarkan sehingga kita akan ngerti bahwa yang terjadi ini itu akan kelihatan. Cuman kadang-kadang kan itu bocor juga ke kita. Bocornya itu bisa melalui mimpi atau melalui sesuatu yang kita tanpa sadar kayak pernah aja ngalamin itu gitu. Artinya yang masa depan sudah ada Pak. Masa depan memang sudah ada. Ya. Jadi bukan. Itu makanya Pak. Itu nanti dengan teknologi bisa ditangkap nggak Mas itu? Maksudnya kenapa sih orang harus bertapa, harus mencari, kan leluhur kita itu dulu kalau mencari sesuatu kan bertapa puasa 40 tahun itu kan ini energi ya. Kalau kita bicara ilmiah kan mestinya harusnya ada suatu alat teknologi yang bisa menyangkap sinyal dari luar sana itu. Mungkin nggak ditemukan alat seperti itu, Mas? Sangat mungkin, karena cerita tentang bertapa, berpuasa dan sebagainya itu kan itu cerita masyarakat kita ya. Tapi kan apakah kenyataannya pada zaman itu seperti itu kan kita nggak bisa menyatakan seperti itu. Karena pernah ada cerita namanya Raden Ronggo. Raden Ronggo putranya Panembahan Senopati itu masih anak kecil, tapi nendang betengnya jebol. Anak kecil mana bisa Pak, nggak suruh makan sehari. Artinya kan ada sesuatu cara tidak dengan berpuasa kan Pak. Cuman ini nggak sampai ke kita, karena ajaran kita diganti menjadi ajaran menjadi orang baik tapi nggak sakti. Sehingga beberapa ajaran diarahkan menjadi sesuatu yang kayaknya nggak bisa dijangkau. Misalkan
Ya mana mungkin kalau orang nggak misalnya suruh berpuasa 1000 hari gitu, nggak makan 1000 hari itu nggak mungkin kan. Jadi bukan itu, pasti bukan itu. Cuman ini berarti ada ajaran yang hilang gitu. Terus gini Pak ya, jangan lupa loh, negara kita adalah negara yang apa-apanya present. Coba lihat, kalau kita lihat negara seperti tensesnya orang Inggris itu ada future, ada past, ada present. Mereka membagi atas 3. Karena mereka tidak bisa melihat past, tidak bisa melihat future, misalnya melihat present. Tapi di negara kita enggak, Pak. Lihatnya semua bahasa kita adalah present semua, baik masa lalu, masa depan, atau masa sekarang. Itu semuanya present. Artinya apa? Nenek moyang kita kalau meramal memang benar, karena apa? Mereka ngerti kok masa depan itu present, masa lalu present, masa kini ya present, gitu kan. Jadi semuanya bisa disatukan di hari ini, gitu. Jadi misteri tentang masa depan bukan misteri kalau untuk ini. Tapi ya kalau ada yang menganggap itu misteri, monggo silahkan, itu hak masing-masing. Oke Mas, kita lanjutkan. Ini ada Dewi Cimambang. Apa ini Mas? Dewi Cimambang itu putrinya Begawan Wilawo. Begawan Wilawo kan memang punya istri seorang widodari ya. Jadi putrinya cantik sekali memang, Dewi Cimambang. Dan Dewi Cimambang ini yang nanti akan membantu si Bambang Permati untuk membuka Keraton Indrapasta ini yang saat itu sedang dititipkan ke bangsa yang tidak terlihat. Nah, tapi atas bantuan Dewi Cimambang dan Begawan Wilawo inilah nanti akan terbukanya itu gitu. Jadi di sini kan sebenarnya sudah dikasih guide ya kita, bahwa yang akan bisa membantu adalah yang seperti ini. Cuman coba terjemahkan sendiri dan cari sosok tersebut gitu kan. Maksudnya beliau kan leluhur kita kan begitu kan. Ini ada guidance-nya ada di situ gitu. Sehingga ya memang kita dari Tronggo Seto mencari ini semua. Jadi memang mencari Dewi Cimambang itu sebenarnya siapa, Begawan Wilawo itu sebenarnya siapa, cara bertemunya bagaimana, dan cara bicaranya bagaimana, bahasanya seperti apa, sedang kita lacak memang. Begitu Pak. Jadi keberadaan Dewi Cimambang sangat penting bagi kita. Nah Mas, ini sedikit kalau gitu wayang ini gimana dong? Katanya kalau menurut cerita-cerita itu kita belajar sejarah itu wayang dari India itu. Tapi kalau lihat dari cerita ini sepertinya kayak bukan Mas. Kayak bikinan leluhur kita itu. India itu hanya mengenal 2 jenis cerita, Mahabharata sama Ramayana Pak. Sedangkan di kita itu Ramayana itu terjadi di zaman Kolorwaboro, sedangkan Mahabharata itu terjadi di zaman Kalapurwa dan Kalabroto. Semuanya ada di zaman bukan Kaliyoga, apa tuh namanya? Yang pertama, ya di zaman-zaman yang awal sih. Jadi masih sangat jauh. Jadi kalau mereka ngeklaim seperti itu hak mereka. Makanya kan kalau mereka yang ngeklaim, seharusnya kan tidak ada cerita tentang prasasti yang ada di Prasasti Kalkuta itu menjelaskan Prabu Erlangga pernah ngajarin mereka gitu kan Pak. Di sini ada cerita orang India ngajarin kita, di sini kan enggak. Tapi Prabu Erlangga ngajarin mereka di sana ada di Prasasti Kalkuta kan, paling tidak Pak. Artinya kalau mereka klaim dari India, kok mereka diajari dari sini. Yes, itu cerita yang bagaimana terserah lah. Mereka mau ngaku seperti apa juga terserah. Dan bahasa Sanskertanya mereka lebih kasar daripada bahasa Sanskertanya kita Pak. Sebagai contoh itu saya pernah ditunjuki teman dari India. Mereka menunjukkan ada satu cerita yang kemudian saya potong di beberapa patah kata yang saya tanyakan, ini kok seperti ini kan, ini cukup kasar gitu. Mereka ada tulisan gini, Romo Jayabolo Anoman, yang artinya Romo mempunyai wadyabolo atau diikuti oleh Hanoman gitu. Tapi ketika saya cocokkan dengan sastra yang ada di negara kita, ditulisnya kan Sang Moho Prabu Sri Bathara Rama kairing dening Wanara Seta Anoman. Jadi seorang Moho Prabu titisani Bathara, jadi Bathara Rama diikuti seekor Wanara. Wanara itu kera. Wanara Seta, jadi Wanara kera putih. Anoman. Mana yang lebih sopan, Pak? Iya, lebih sopan kita ya. Lebih sopan kita, dan yang lebih sopan itu pasti peradabannya lebih tinggi Pak, dan itu berarti asalnya dari yang lebih itu kan, gitu. Jadi tidak asal bicara Romo sama Anoman ya dijangkar gitu aja, nggak pakai gelarnya di depan, ya kan?
Kalau kita nggak bisa ngomong seperti itu. Atau mungkin gini Mas, kita itu kan dijajah Belanda Mas, sedangkan India itu kan dijajah Inggris. Nah Inggris ini kan sebenarnya lebih nobleman ya, lebih literasinya lebih suka hal-hal kayak gitu. Jadi akhirnya di India jadi muncul gitu. Mungkin kalau kita dijajah jajah Inggris, mungkin Raffles akan memunculkan wayang itu dari kita. Mungkin bisa juga Mas gitu. Kalau ngelihat range waktu tadi, dia hanya cuma ada dua aliran cerita aja. Sementara kita kan lebih lengkap versi kita. Iya, memang lebih lengkap. Dari zaman kerajaan Keling, kerajaan pertama, ketika Samoho Prabu Radite turun, sampai dengan zaman sekarang itu ada ceritanya kalau kita. Kalau di mereka kan hanya pada zaman Mahabharata sama Ramayana saja titik sudah, dan terpisah, cerita yang terpisah. Kalau kita nggak, itu nyambung itu. Dan Ramayana ada di posisi yang lebih tua, bukan di posisi yang lebih muda. Gitu. Oke, kita lanjutkan Mas. Waktu tinggal 15 menit. Ini Babat Wonomerto Mas. Ya, beda dengan Babat tadi Alas. Ya, Babat Alas Wonomarto itu ketika tadi kan Alas Wiswamarto dibuka untuk dijadikan keraton Indraprasta atas perintah Bathara Indra, terus kemudian dikuasai oleh makhluk yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Terus setelah itu kan di zaman Pandhawa mulai ada, itu kan kemudian diperintahkan lagi untuk dibuka alas itu. Untuk Indraprasta harus mulai terlihat. Nah, disinilah mulai yang dinamakan Babat Alas Wonomarto gitu. Itu berarti karena kerajaan Ngamartopuro atau Indraprastonya itu sudah ada, tinggal diwujudkan supaya bisa kelihatan masyarakat gitu. Inilah Wonderland yang akan dibuka gitu. Dan ini yang harusnya segera yang seharusnya kita mulai teliti. Dan paling tidak memang penjagaan dan penutupan ketat sekali, dan mereka juga masih belum menginginkan untuk dilihat oleh oleh kita sekarang paling tidak. Tapi paling tidak kita juga harus ada usaha untuk membuat supaya mereka rela untuk dibuka gitu kan. Yang bikin mereka rela dibuka apa kita belum tahu. Tapi paling tidak keberadaan mereka ada, itu bisa dijelaskan dengan berbagai cerita yang nyata itu ya, yang paling kelihatan ya waktu Bobo Plaret dan Hamengkubuwono IX sowan ke sana itu mungkin temannya Pak Marius itu Gusti Pembayan pasti preso itu ketika Hamengkubuwono IX sowan ke sana menggunakan mobil Pak, masuk laut ya. Jadi bukan jalan kaki masuk laut, pakai mobil sama mobilnya masuk laut dan tidak tenggelam. Oh iya. Pasti tahu itu Gusti Pembayan. Oh iya, minggu lalu saya ketemu dia pengen ketemu Mas Agung lagi tuh. Nanti saya atur deh. Coba dipersiapkan isu-isu yang dari langitan apa ini yang Mas Agung terima petunjuknya ya. Nah, ini kalau gitu moga-moga ini didengerin oleh pemerintah. Mungkin perlu di kabinet mendatang ada kementerian spiritual, kementerian permenyanan yang mendeteksi, membuka tadi Wonderland ini kajian astrofisik sini. Ini sebenarnya harus ada ilmu terpadu ini Mas. Ini nggak bisa cuman hanya scientist atau orang spiritualis emang harusnya ini lebih kita dalamin lagi Mas. Nah ini Permadi ini apa Mas ini? Permadi itu kan yang dibantu jadi Cimambang ya, Bambang Permadi. Permadi itu Arjuna ketika masih muda ya. Jadi dia yang akan membuka itu. Makanya untuk menunjukkan bahwa beliau itu betul-betul yang nantinya pertama kali buka, maka jariknya aja kan warnanya Terto Tejo kan Pak. Terto itu air, Tejo itu kan sinar dari air gitu loh. Jadi di situ menunjukkan bahwa ada salah satu Wonderland di tengah lautan gitu. Bentuk Terto Tejo seperti gelombang air gitu. Yang saya bahas di jariknya. Tapi kalau Bambang Permadinya kan nantinya akan dapat bantuan, dan untuk melihat itu menggunakan minyak Jayeng Katon. Yang minyak Jayeng Katonnya tentu saja bukan yang beredar saat ini ya. Itu ada sesuatu yang sangat khusus yang membuat mata manusia bisa melihat gitu, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang normal zaman sekarang gitu. Gitu Pak. Itu tentang penjelasan tentang kenapa Bambang Permadi saya munculkan di situ. Oke. Terus ini Aji-Aji Kamayan ini Mas. Aji Kamayan itu adalah sesuatu kemampuan untuk menutup suatu wilayah supaya tidak bisa dilihat orang Pak. Dan ini kan banyak orang yang sering melakukan itu. Beda dengan Panglimunan Pak ya. Kalau Kamayan itu cenderung menggunakan suatu cahaya yang lebih terang untuk menutupi sesuatu supaya menjadi tidak kelihatan. Jadi menutupi menjadi tidak kelihatan itu ada dua kemungkinan. Ditutup dengan sesuatu yang lebih gelap atau dibikin terang banget sampai cilo, sampai nggak ngeh di situ ada sesuatu.
Karena cahaya makin terang itu bukannya makin kelihatan, makin nggak kelihatan. Jadi mata manusia juga hanya bisa menangkap frekuensi mata cahaya di berapa sampai berapa gitu aja kan Pak. Yang di atas itu nggak kelihatan, di bawah itu juga nggak kelihatan. Jadi di sini yang di bagian tataran atas itu menggunakan kemayan, kalau di bawah itu menggunakan panglimunan. Dan di Jawa itu semua ada. Dan aji kemayan banyak Pak yang ngerti, bukan hanya orang-orang zaman dulu. Orang zaman sekarang juga banyak yang menggunakan itu. Di beberapa cerita perjuangan juga pernah ada itu cerita tentang Pangeran Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman pada saat perang itu kan, untuk mereka yang pernah mengerti cerita dari beberapa orang tua yang pernah ikut pada saat perangnya Jenderal Sudirman, kan Jenderal Sudirman itu menutupin pasukannya sehingga Belanda nggak ngelihat. Walaupun ada di dekatnya nggak bisa ditangkap karena nggak ada yang kelihatan. Salah satunya itu kan Pak. Jadi ada banyak lah cerita seperti itu. Tapi ya saya buka cerita yang paling gampang dilihat dulu. Nah itu namanya aji kemayan. Dan kita pernah mencoba untuk menggagalkan suatu usaha yang dilakukan oleh orang yang berusaha mencuri temuan kita, sehingga pada saat mereka menggali daerah yang tempat kita nyatakan ada, maka mereka tidak akan bisa menemukan karena ditutup pakai aji kemayan. Yang tutup bukan kita, tapi kita hanya memohon supaya ditutup di situ. Maka walaupun bagaimanapun mereka menggunakan teknologi dan keuangan yang sangat besar, malah kita sama teman-teman kemarin dulu Pak Taruhan ini coba lihat deh, ini orang-orang ini kalau mau membuka Gunung X yang katanya ada piramidnya, pasti nggak akan ketemu. Karena apa? Kita tutup dengan aji kemayan, dan bener. Nggak akan bisa dibuka. Gitu. Dan untuk bisa melakukan menerapkan haji-haji itu harus puasa 40 tahun juga Mas? Enggak? Bisa gimana? Itu makanya ini agak aneh juga ini. Enggak perlu ya? Tidak. Memang ajarannya tidak itu kok, tidak puasa kok Pak. Karena ini ada sesuatu hal yang error sehingga seolah-olah ajaran kita itu adalah sesuatu hal yang tidak terjangkau, itu kan yang jadi masalah. Seperti misalkan berpuasa 40 tahun katakan tadi, atau tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya nggak sampai 40 tahun lah, 10 hari aja kelenger beneran orang kalau sampai segitu. Ya mungkin masih ada yang kuat, tapi ya tidak banyak orang yang kuat. Tapi kan kenyataan pada zaman dulu banyak orang mempunyai kemampuan seperti itu. Kalau banyak orang itu artinya tidak menggunakan cara itu. Gitu, Mas, itu Mas Agung kalau bisa menerapkan itu, kenapa nggak jadi pelatih bola aja? Jadi kita kalau mau nendang, ya kita bisa ngilang. Nah, terus nanti kita golin gitu. Nah, itu golin bola kan gampang. Kenapa nggak diterapkan hal-hal yang berguna aja sih? Anak-anak milenial sekarang kan klenik itu pasti nggak laku. Tapi kalau kita misalnya Mas Agung nih jadi pelatih bola yang bisa menerapkan haji-haji itu, pasti menang. Lawan Barcelona menang gitu. Kenapa nggak dibuat yang bermanfaat aja? Pak Maris kayak salah dengar ya tadi, bahwa bukan kita yang bisa, kita tuh memohon kepada yang bisa untuk menerapkan itu di suatu lokasi. Nah, kenapa kita turutin? Karena memang ada trik curang di situ yang akan mengeklaim wilayah itu seolah ditemukan atas dasar modern, bukan atas dasar menyan. Ini nggak terima dia. Gitu loh. Sehingga kita diturutin. Bukan saya yang melakukan itu. Saya cuma meminta untuk itu ditutup wilayah itu dengan dasar karena mereka nggak mau ngakuin menyan, gitu. Tapi ini bukan jin setan Mas ya, bukan makhluk goib ya, bukan jin setan ya, bukan. Ya. Jadi nggak musyrik ini ya. Enggak. Waduh, menarik ini. Ini nanti perlu kita bicarakan di sesi lain. Kita lanjutkan Mas. Ini gunungan ya, seperti. Ya, gunungan ini menunjukkan ada suatu bentuk bangunan yang ada di dalam gunungan tersebut kan Pak, yang kayak disembunyikan dalam gunungan tersebut gitu loh. Jadi ada wonderland yang sedang disembunyikan di dalam suatu wilayah gitu loh. Gunungan itu merupakan tapal batasnya gitu. Jadi ada satu bangunan bagus, indah, itu ada di dalam situ yang tidak bisa dimasukin orang karena orang hanya bisa melihat dari pinggir wonderlandnya aja, dan itu tidak bisa melihat ke arah dalam. Gitu, dilambangkan dengan seperti itu, gitu. Ini kan kelihatannya sandi-sandi yang ada. Ya. Ini kelihatannya kita harus bikin sesi tersendiri bahas tentang gunungan ini Mas. Ini kalau kita bahas bisa 1 jam ini.
Ini ya, menarik sekali ini. Iya, lebih. Ini menarik sekali ini. Ada hewan buas. Saya pernah mendengarkan 5 tahun lalu penjelasan Mas Agung tentang ini. Ada pintu, kemudian di bawahnya ada seperti undak-undakan, istana. Ini jarang. Ini karena gunungan itu kalau kita nonton wayang malah pengen cepet dihilangkan soalnya biar ceritanya dimulai gitu. Tapi kalau di sini justru ternyata ini menyimpan suatu misteri besar ya di dalam gunungan itu ya ternyata. Iya. Nah, oke. Oke, ini kita lanjutkan. Oh, ini geber Mas ini. Ini ya. Ini menunjukkan adanya suatu kehidupan di sebelah sana. Dan yang bisa kita lihat cuman yang dimainkan oleh peradaban sebelah sana. Karena geber itu menunjukkan daerah garis batas. Dan kalau kita bisa melihat ke dalam gebernya, yang kita lihat kan bukan orangnya yang lain lagi main gamelannya dan dalangnya, Pak. Tapi sesuatu yang dimainkan oleh si dalang kan. Jadi peradabannya jadi ada peradaban Dekoy yang ditunjukkan ke kita. Tapi di belakangnya ada lagi peradaban yang lebih besar. Sebenarnya itu maksudnya dari cerita wayang kulit tersebut gitu loh. Karena yang hidup kan bukan wayang kulitnya, tapi yang main gamelannya sama yang jadi dalangnya kan, Pak. Gitu. Jadi ini perlambang ya. Ada satu peradaban di balik sana begitu ya? Ya, satu di balik sana. Dan itu ada beneran. Kalau nggak ada yang jalanin kan itu wayang diem semua. Nggak ada yang mainin gitu. Gitu, Pak. Dan nonton wayang itu ya ya betul dari baliknya dari balik kan ya, dari balik kan, iya. bukan dari sini ya, dalangnya, bukan dari arah dalangnya, iya, karena kita ada di peradaban sebelah, bukan di peradaban yang satu peradaban dengan si dalang, gitu. Ini masih kurang berapa menit, Pak? Ini kurang 2 menit, tapi jangan dipaksain, Mas, jangan. Ini baru slide ke-16, jangan dipaksain. Jadi memang ini akan terjadi beberapa episode. Ini tentang wayang ini menarik juga ya. Jadi dalangnya itu di balik sana yang memainkan satu cerita. Nah, kita sebagai penonton gitu. Jadi ada satu skat gitu, Mas. Iya. Jadi kan di sini masalahnya kan ketika banyak orang ngerti, oh di sana ada peradaban ini. Yang kita lihat baru peradaban Dekoynya, Pak, karena baru wayang yang dimainkan oleh peradaban sana, tapi peradaban sananya belum bisa kita lihat, gitu loh masalahnya. Wah, ini dan filosofinya tinggi. Iya. Mas Bri ini gila. Sampai subuh ini. Sayangnya IG live cuma 1 jam Mas ya, jadi nggak bisa ini Mas Bri. Ini apa Mas? Ringin kurung Mas? Ya, ringin kurung. Itu menunjukkan tentang posisi alun-alun. Biasanya ringin kurung kan biasanya 2 kiri kanan. Dia ada pada posisi alun-alun. Alun itu kan kalau dalam bahasa Jawa alun itu artinya gelombang kan, Pak. Jadi ada sesuatu yang ditandain dengan seperti sesuatu yang menjadi kayak pintu masuk gitu. Pintu masuk itu dan itu harus lurus. Itu kan yang dilalui oleh Hamengkubuwono IX maupun Bapak Pareperiodikarso pada saat menuju ke keraton Atlantis di selatan kita, gitu. Saya tidak ngomong saya loh ya, tapi paling tidak orang lain pernah ngalamin gitu loh. Kalau gitu alun-alun yang benar di tengah laut dong, kan alun kan, bukan di darat dong harusnya. Iya, makanya ini kan kode Pak, bahwa kenapa Keraton Jogja menghadap ke utara, karena Keraton Atlantis itu menghadap ke utara. Kenapa kita masuknya dari arah utara ke selatan? Karena kalau kita menuju ke Atlantis memang dari utara ke selatan. Gitu. Iya. Seharusnya yang menjalankan seharusnya Gusti Pembayon itu yang punya saya itu seharusnya. Nah, iya, saya punya keraton. Kalau saya kan nggak punya keraton, Pak. Oh ini alun ya, alun-alun ini ya. Kurang mundur Pak gambarnya. Ya. Itu kan ada alun-alun di depan alun-alun itu ada ringin kurung, di belakang ringin kurung baru kelihatan ada keratonnya. Jadi keratonnya ada di arah selatan dari pintu masuk keraton gitu, dari arahan. Tapi harus lewati alun-alun dulu, Pak. Harus lewati ombak-ombak dulu gitu kan. Mas Agung, ini berarti ini tinggal 25 detik, jadi saya akhirin. Berarti kalau gitu
Istana negara kita salah dong, Mas. Istana negara kita salah dong kalau gitu. Tidak sesuai Atlantis. Oke, kita selesaikan, Mas. Ini tinggal 10 detik, nanti error kalau lewat. Sekian, kita sambung Rabu minggu depan, Mas. Selamat malam.